Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain ma ba'du. Qala al-musannif rahimallahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi bidarin amin. Mari di kesempatan hari ini kita lanjutkan kajian kita untuk melanjutkan kajian di hari yang lampau. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqul lan aja mangan sapa sira mimma saking barang lam yudkar kang ora den sebut apa ismullahi arane Gusti Allah alaihi ing atas ma. Di mata gambaran mati apa ma audu biha utawa den sembelih apa ma ala ismi gori yang nyebut saliyane Allah. Wa illa lamun ora mati ora mataudu biha fama muntabaran dabihahu kang nyembelih ma sapa muslim walam yusammi lan ora nyebut sapa muslim fi indalem amdan kelawan nejo au nisyanan utawa lali bahwa mongkodema iku halal kalau ngendika ing halal ikmang sapa Ibnu Abbas walailan iku halal asabi utaim sami. Dari ayat ini memang terjadi khilafiyah, perbedaan pendapat. Kalau hewan di sini kan kalau di lafalnya kan tidak disebut nama Allah ya. Lam yudkar ismullah alaihi. Nah ini mengandung pengertian. Ada yang mengatakan kalau nyembelih ini tidak boleh ya, wala takulu ya. Ada yang boleh. Dalam arti makanan itu atau hewan itu pas nyembelih harus menyebutkan nama Allah. Ada yang mengatakan kalau tidak menyebutkan baik itu lupa maupun disengaja maupun maksud tidak menyebutkan kedua-duanya ya, tidak menyebutkan Allah dan tidak menyebutkan selain Allah, dan yang menyembelih orang Islam adalah halal menurut Imam Syafi'i mengikuti pendapat dari Ibnu Abbas kan gitu. Tapi ada yang mengatakan tidak boleh, haram ya. Dan pendapatnya pokoknya banyak macam-macam kan gitu ya. Memang kalau dilihat dari letterlock ini ya begitu, karena ini kan tidak disebut. Jadi tidak mencantumkan 100% apa maksudnya tidak disebut itu. Tidak disebut nama Allah kan gini ya, penyembelihnya. Nah kalau tidak menyebut itu diam, ya juga tidak menyebut nama berhala. Bagaimana? Itu makanya kan ada beda pendapat. Inilah perlunya kalau mengkaji Al-Quran harus mengkaji melalui tafsir, tidak hanya terjemah saja ya. Kalau terjemah kan ya mungkin terjemah ya kalau terjemah kemungkinan kan juga sama ya, terjemah satu dengan terjemah yang lain. Kalau tafsir kan kemungkinan dari pengarang yang satu kepada pengarang yang lain insya Allah ada perbedaan, walaupun ya ada yang sama kan gitu, tidak semua beda. Wa inala setemene mangan ma ai aklat kesimangan misalnya maksudnya makan hewan tadi ya yang tidak disebutkan tadi iku lafiskun ini penggawe fasak khurujun kesimatu amasang yahkilun hal. Ini disebutkan fasek ya, karena makan yang tidak halal di tafsiran ini. Wa inna syaitan setan
iku layuhuna ngeridu setan yuwaswisuna tegese ngeridu setan ila auliyae marang pira kasine setan al-kufar. Setan ya ngeridu mempengaruhi pengikutnya. Nah, pengikut setan ini kan di sini disebutkan orang kafir. Nah, tapi ya tidak harus orang kafir saja kan ini karena ditafsir ya. Walaupun orang Muslim ya ada saja yang dipengaruhi oleh setan ini dalam pendapatnya karena yang ekstrim ya, orang kafir pendapatnya ekstrim karena kan asalnya tanya kepada Rasulullah, hewan yang mati siapa yang membunuh ya Allah? Makanya dibantah oleh orang kafir, lah kok aneh. Yang membunuh Allah, kamu makan haram, yang kamu bunuh, kamu makan halal. Itu berarti kamu tidak mengikuti Allah. Itu kan yang mengikuti otaknya, mengikuti ya rekayasanya ya, tipuan belaka atau mungkin pernah melihat orang tuanya juga modelnya begitu ya, maka dia punya pendapat begitu walaupun tidak ada argumentasi yang kuat ya, pokoknya melok ya. Makanya kalau kita menjalankan sesuatu ya harus punya argumentasi, utamanya barang yang kita lakukan itu adanya khilafiyah ya. Kalau sing tidak khilafiyah semuanya sama kan gitu, masing-masing kelompok sama. Kalau yang khilafiyah kan si A tidak boleh, si B boleh, si C tengah-tengah. Karena begitu ya kita pendapat itu hanya di kelompoknya saja, tidak boleh atau mungkin tidak patut menyalahkan yang lain. Karena apa? Ya karena khilafiyah itu modelnya begitu, ya mentoleransi perbedaan yang tidak boleh itu kan menyalahkan. Karena apa? Ya karena khilafiyah itu kebenarannya tidak 100%, makanya jangan menyalahkan yang lain. Pokoknya kita yakini yang kita ikuti benar ya kita ikuti. Ya kalau yang lain ya terserah kan gitu. Liu jadilukum krono madoni aulia ing sira kita limaitati ing dalem ngalam hewan sing mati. Ini kan karena li jadilukum ini makanya kan hubungannya dengan setan yang ridu. Setan ini kan juga ada dua hal ya, bisa dari jin, bisa dari manusia. Yang penting perilakunya itu model setan. Dalam arti setan kan perilaku kegiatannya hanya menyesatkan manusia. Ya tidak hanya manusia, mungkin ya bahasa jin sana juga disesatkan kan sama ya. Itu kan sudah berikrar begitu ingin menyesatkan semua manusia ya menurut setan supaya tidak masuk surga, supaya tidak mengikuti perintah Allah. Senengannya menjalankan larangan Allah. Itu kan ikrar setan ya. Harapan nanti di akhirat tempatnya bersama dengan mereka. Wa inna ta'tumuhum lamun anut sapa sira ing aulia, maksudnya wong sing dipengaruhi setan fi endam tahlilikum ang innak masat misra iku la musyrikuna rong kang musyrik. Gini ya. Sesuatu hal misalkan kita melakukan hal yang diharamkan oleh Allah. Misalkan ini yang sekarang yang di negara kita ini yang yang wis umum dan seakan-akan tidak haram ya, seperti korupsi ini kan umum, sudah membudaya hampir semua orang. Karena mengapa? Ya karena manusia itu kan diciptakan suka harta. Walaupun
harta ya kalau banyak di akhirat aja jadi masalah. Ya kalau diamalkan itu kan gampang diomong. Kalau di realita kan tidak ada orang yang mengamal hartanya seperti Sayyidina Abu Bakar, seperti Sayyidina Umar. Kan bisa dikatakan kalau di era sekarang kan tidak ada. Nek ngomong tok ya kecok uang kan gitu ya. Terus semua orang banyak gampang gitu. Misalkan kita melakukan larangan Allah. Kalau kita meyakini itu haram, ya kita tergolong fasik, munafik. Kalau itu kita lakukan rutin. Kalau di pejabat misalkan melakukan markup pembelian terus, tapi saat pensiun ini kan kita bisa kategorinya musyrik, munafik atau fasik. Tapi kalau pas melakukan itu kita meyakini itu halal, walaupun haram kita yakini halal, ya kita kategorinya itu tadi musyrik. Karena apa? Ya yang diharamkan oleh Allah ditunjukkan lewat Rasulullah, kok kita katakan kita dikategorikan musyrik ya. Nah kalau rutin kita lakukan meyakini haram, ya tadi fasik atau munafik kan gitu. Wana jalan temurun fi jalan dan jal wakil jal opo awamangkana opo tau tewong karena kang ono sawa iku maitan mati atine bil kubri lan kubur sebab kubur ya. Bagyainahu maka nguripi ingsun ing man biutak mitutup. Wajalna lan lau nuran ing nur yamsi kan lumakuman dengan finasi nur. Ayata basoru teges ningalam dengan al-haq kau yang barangka min warisan hak wa utai nur iku aliman iku kaman kaya wong masalu utawi sifat iman ai masalun utai lamat iku zaitun masalu utai man ai huwa kaman tegese kaya wong ai huwa kaman kaya wong huwa kang teman iku bidul mati dalam kegelapan peteng berpertengan laisa kang sepeman iku bi kharajin wong kang metu minha saking dulumat wa utai kaman iku mang al kafiru kafir lah kak podo. Di sini kan ditunjukkan oleh Allah ya, menjelaskan ini kalau dari asbabun nuzul tentang Abu Jahal. Apakah orang yang dalam kegelapan sama dengan orang yang diberikan cahaya, diberikan nur? Kegelapan dalam arti kafir. Ya ini kalau diartikan gelap itu kafir dalam arti ya perilakunya gelap dari sudut agama ya. Kemudian dihidupkan, diberikan cahaya, diberikan hidayah, ya akibatnya yang kafir tadi ditinggalkan menuju yang mukmin, yang terang Islam, mukmin ya. Ya saya katakan di akhir zaman ini tambah banyak orang yang tidak hanya kafir ya, yang seperti zaman dahulu ya, menentang agama. Tapi di era sekarang ini orang yang tidak punya agama, kalau dulu kan menyembah berhala, diyakini itu juga Tuhan nanti menolong setelah mereka meninggal dunia. Kalau sekarang malah tidak percaya agama ya, sekatik mun-munuan. Karena apa? Ini ya memang orangnya secara agama tidak dapat hidayah, secara sosial sing garai ngono iku ya wong agama. Orang yang tidak mau beragama itu sing marakno ngono ya hubungannya dengan, karena orang yang agama itu banyak yang tidak konsisten, utamanya ini yang jadi
dilihat itu kan tokoh sing ngerti agama. Utamanya kalau di Islam kan takwa, menjalankan perintah dan meninggalkan larangan. Sing perintahe banyak yang sudah dilaksanakan. Sayangnya yang larangannya banyak diterabas. Lah akibatnya banyak orang yang atau frustasi atau apa begitu ya, tidak ikut agama. Seandainya orang yang tokoh tadi sudah taat dalam arti takwa itu kewajiban dijalankan, larangan ditinggalkan, mungkin ya tidak banyak mempengaruhi orang yang frustasi yang tidak mengikuti agama ya. Hanya orang-orang yang di luar sana ya orang agama tapi ya kewajibannya gak patek direken, yang larangannya juga tidak direken ya gitu ya. Nah yang jadi masalah utamanya itu kan orang yang kewajibannya itu wis direken penuh tapi larangannya gak direken. Lah ini kan yang jadi masalah bagi orang yang tidak mau beragama, karena yang sebagai pembanding ya memang pembanding ya hanya sebagian ya. Di negara yang banyak penduduk tidak beragama disiplin. Nah yang mengaku beragama tidak disiplin. Disiplin dalam arti salah satu tadi yang tidak beragama disiplin dalam arti salah satu segi saja ya, tidak nerabas larangan. Lah yang penduduk beragama nerabas larangan, tapi salah satu segi ya, yang jadi gambaran mereka kan kedisiplinan. Misalkan di negara sana jalan raya lampu hijau, kuning, merah, itu taat. Walaupun negara penduduknya mayoritas tidak taat agama. Tapi yang taat agama ada lampu, ya banyak tidak dihiraukan. Nah ini kan itu dari salah satu segi orang yang beragama tadi, salah satu segi itu ya, tidak konsisten. Akibatnya dia menganggap oh sing agama gak konsisten. Lah ini yang tidak agama konsisten. Itu salah satu segi ya. Nah, segi yang lain juga banyak kan. Misalkan yang banyak ini misalkan korupsi itu karena apa? Karena banyak diomong, karena dampaknya ke orang banyak ya. Misalkan pemimpin uang itu kan kalau tidak digunakan, sebenarnya kan misalkan uang itu asalnya penduduk satu kota itu terdampak positif. Nah setelah tidak digunakan yang sebenarnya akibatnya kan dampaknya negatif, orang banyak ya. Utamanya kalau dikorupsi ya orang-orang yang ekonominya lemah ya. Kalau yang masyarakat yang ekonominya atas ya mungkin terdampak, tidak terdampak ya tidak begitu menghiraukan. Ya terdampak saja, misalkan kalau naik mobil jalannya tidak enak ya bagi yang berdua ya dampak itu misalkan jalan ya. Tapi kan tidak banyak seperti apa namanya yang miskin. Kalau yang berduit kan membeli barang mahal kan tidak masalah lah ya. Miskin asalnya uangnya ini cukup jadi tidak cukup, misalkan begitu kan. Nah, ini contohnya tadi, apa sama orang yang mati diberi kehidupan dalam mati kafir, kemudian diberi nur, mati itu kan gelapan, diberikan nur terang, kemudian apa namanya diberi nur iman, dapat hidayah, mempercayai apa yang disampaikan Rasulullah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa sama? Jawabannya ya jelas beda. Karena apa? Karena yang dapat nur tadi ya kalau melakukan tidak nerabas-nerabas, jalan tahu jalannya, pilih yang baik. Misalnya jalannya berlubang, ya milih sing gak jeglong, tidak berlubang. Kalau gelap
ya semua aja jatuh kan, itu gambarannya kan. Belum faktor yang lain kan gitu. Misalkan dalam harta benda dengan begitu, ini harta ada yang disakati, ada yang tidak boleh menipu orang misalkan, itu kan ya apa namanya, kalau terangkan tahu gitu ya. Wajalna lahu nuron, Fahyainahu mongko nguri sama biluda kampi tutu wajalna nuron yamsi bi binnasi. Kadalika kaya mengkono den paesi kamajun kala den mengkono den paesi kamajun kala den paesi limun apa liman. Jadi kalau orang kafir kan dihiasi dengan kegelapan yaitu kafir. Kalau orang mukmin dihiasi dengan cahaya yaitu iman. Yuina den hiasi sapa lilkan kafir oma barang kan ono sapa kafir iku ya maluna ngamal atau ngelakukan milang kufri sayang kufur wal maksiat. Kalau orang mukmin ya dihiasi dengan amalia yang baik, amalia yang sesuai yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Nah, kalau orang kafir ya di sini disebutkan melakukan sesuai dengan apa yang dilakukan, maksudnya ya melakukan sakarpe dewe menurut dia baik walaupun secara agama itu keliru ya. Wa kadzalika menjalna kama jalna kalau ndataken ingsun usaka makata ing pira-pira wong fasike Mekah akabira ing pira-pira penggedene wong Mekah mang ya. Kabira pendenge pusat Mekah jalna fi kulli qalatin saben desa atau daerah akabira mujrimia ing pira-pira penggedene pira dosane Korea liam kurus nyandupaya supaya nyandupaya sapa kabeh biya ing dalem Korea bisa dikanyega iman. Di sini ya Allah itu ya setiap daerah apa namanya membuat orang ya wong sing gak beres, toko sing gak kena, mungkin preman atau preman ini kan juga macam-macam. Mungkin preman dalam arti negatif, terutama preman kan negatif. Di Mekah juga misalkan orang kafir ya yang musuh Rasul, masing-masing daerah yo ono wong modele kaya wong kafir, masing-masing negara juga ada. Bahkan di negara modern pun juga ada modelnya orang begitu. Karena apa? Ya orang-orang yang mencegah orang berbuat baik. Misalkan kalau di negara demokrasi ya membuat aturan sing ya aturannya itu tidak pro rakyat, tidak mensejahterakan rakyat. Ini kan termasuk secara tidak langsung seperti itu ya. Orang-orang yang ya aturannya semau sendiri. Memang mungkin dari sudut hukum mungkin benar, yang biasanya yang dijawab itu kan hukum. Iya, kalau dari hukum benar, dari sudut moral. Yang sulit kan dari sudut moral, etika. Ngono iku pantes apa enggak kan gitu. Kalau hukum mungkin ya tidak nabrak, apalagi hukum yang dibuat manusia. Hukum yang dibuat manusia kadang-kadang kan juga ada yang nerabas agama. Walaupun tidak secara langsung nerabas juga jadi perbedaan antara yang satu dengan yang lain kan. Wa mayam kuruna ora ana nyandupaya sapa akabir illa biamka awadin. Li anna wa balam ko li anna wa baline imkar
iku ale ngatasi akabir. Amayas urunan ora ngerasa sapa akabir bidakan ingkat. Tadi perbuatan jahat itu kan sejatinya juga kembali kepada dirinya. Tapi kadang-kadang kan orang itu, ini kan di Al-Quran disebutnya begitu. Ini kan hubungannya orang yang dilarani, atau mungkin kalau di negara itu rakyat gak begitu diraukan yang sing sabar. Ya emang kalau di sini ya emang faktornya sabar. Karena apa? Perbuatan itu juga kembali kepada mereka, gak mungkin kepada misalkan pejabat korupsi ya dosanya kepada pejabatnya, bukan kepada masyarakat. Tapi kadang-kadang kan masyarakat protes, loh kok ada negara yang mayoritas penduduknya tidak begitu beragama, rakyatnya bisa makmur. Sing beragama mayoritas, rakyatnya tidak makmur. Itu kan protesnya masyarakat kalau dari segi ucapan kan gitu. Kenapa? Ya karena sudah yang beragama itu kan ada pendapat yang sabar. Itu kan ya akibatnya ini kan hubungan dengan kesabaran tadi ya. Nah kalau hubungan dengan kesabaran ya dari kemauan pejabat. Kalau di zaman Nabi ya orang yang nerabas, utamanya karena Nabi yang dilawan, ya satu saat akan dapat adab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sekarang ini kan manusianya manusia biasa semua, bukan ada yang nabi dalam arti yang maksum, semua sama ya. Wa idza ja'atum ari kan teko ing alu Mekah apa ayatna ala sing nabi kan nabi sallallahu alaihi wasallam qalu mongko Mekah lanu minara iman kita mengenal kata nuta sehingga dan paringin selama padane barang udakan dan paringi sapa Rasulullah Allah inasilat salah wal wakil ilaina macam li anak kata iku aksaru luwe aka malan bondone wa akbaran luwe tua pansinan. Ya dia itu mau iman kepada Allah kalau yang dijadikan misalkan Rasul itu kan dari golongan mereka. Ini keinginan manusia kan begitu. Karena apa? Mereka alasan loh awak dhewe iki sing luwe mulya, duwe akeh, duwe tuwek, kok aneh. Nah, ini kan ya Allah kan beda lagi ya. Kolang talang gitu Allah utai Gusti Allah kalau mengerti kayak ya dadang bisa tahu utusan Allah berjam ikan jawali pulun. Wa khaisu telah wahai cuma pulun bi mapul beh. Tiba li fitlin maring kedua fi'il dalakan alih nganten fi'il apa alam. Jadi ini ada kaisu dari maf'ul bih fi'il yang menunjukkan alam itu. Ayalam weruh sapa Allah al maudi panggonan as-solihah kang patut liwat ya maring ndeleh risalah fi ing dalem maudi. Kaya tauha moko nyela Allah risalah. Ya Allah kan tahu sendiri yang di tempati risalah ya orang yang sesuai dengan pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kan kepinginnya menungso begitu ya. Wa ulai ta mengkon al Mekah iku laisu orang alan alilah masa. Nah, ahli Mekah bukan termasuk yang cocok ini sesuai dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya si bubakang ngenani sob Alladzina ke ajromu kang lakon dosa bikoleng ucap Alladzina adzalika emang lanu minaman apa sohorun ino dulun. Jadi mereka akan mendapat kehinaan dari Allah karena tidak mau beriman dengan alasan kok tidak dari kalangan mereka gitu yang dijadikan rasul. Indallah mungkin Allah wada pulang sisa saat kang abot ma kan kalau Alladzina iku yang kuruna yang dupai Alladzina bersama rawan oleh makar Alladzina. Jadi ya karena mereka berbuat seenaknya tidak mau beriman dengan alasan kok tidak dari mereka ya nanti akibatnya utama di akhir akan mendapatkan adab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhir kalam sampai di sini saya akhiri
perjumpaan kita akhir kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.